mahakarya berpikirnya, ide briliannya hidup sampai sekarang. Sudah berusia 60 tahun dan namanya diabadikan sebagai nama trofi perebutan Euro 2020, yaitu Piala Henri Delaunay. Oke, balik lagi di Gocek Bung Toel. Kali ini pasti soal UEFA Euro 2020 yang walaupun pelaksananya adalah 2021 Piala Eropa. Ya, sudah di depan mata, sebentar lagi kick off atau sudah mulai kick off. Jadi saya mau bahas, bukan prediksinya, nanti saja. Bukan bedah timnya, nanti saja, tapi saya mau berikan sebuah insight pengantar memasuki gerbang Euro 2020 yang memang berbeda dari Euro-Euro sebelumnya. Euro 2020 kali ini berlangsung di 11 host city, jadi ada 11 negara, 11 kota, 11 stadium, dan itu menjadi tuan rumah pelaksanaan Euro 2020. Alasannya ini adalah inaugurasi atau perayaan 60 tahun Euro, Piala Eropa, UEFA Euro. Kan mulainya pertamanya digagas atau dilaksanakan tahun 60 dan Euro 2020 adalah ulang tahun ke-60. Usia Euro 60 tahun. Perjalanannya sudah cukup panjang, mulai dari peserta finalisnya 4, 8, 16 dan sejak Euro 2016 pesertanya jadi 24 seperti sekarang. Jadi ini edisi kedua Euro, tim finalisnya 24. Tidak di satu tuan rumah atau dua tuan rumah, dua negara seperti sebelum-sebelumnya, tetapi ini tersebar di seluruh Eropa. Dari mulai Azerbaijan, Baku hingga Spanyol gitu ya. Baku kan Azerbaijan paling timur sampai paling selatan ada di Portugal, termasuk salah satu kota tuan rumah juga. Nah, saya memang pakai jersey Spanyol, tapi bukan mau bicara Spanyol dulu. Saya mau bicara tentang Prancis. Kaitan Prancis sepak bola dan juga nanti saya bicara masuk ke dalam Euronya, Euro 2020-nya. Oke, kalau bicara tentang Prancis dan sepak bola, Prancis ini luar biasa warisannya buat sepak bola. Legasinya, kontribusinya Prancis ini menurut saya sangat hebat, sangat fantastik. Kita bicara tentang event sepak bola yang paling ultimate, paling besar di dunia kan, mulai dari Piala Dunia, Piala Eropa, Liga Champion. Coba sebut ada event sepak bola apalagi yang melebihi lebih besar itu di dunia sepak bola dalam konteks Piala Dunia, Piala Eropa, dan Liga Champion. Iya nggak? Jadi, tapi di seberang ada yang bisik-bisik. Kalau buat Indonesia SEA Games sama AFF katanya Bung Toel. Ya sudah, nggak apa-apa. Itu intermezzo, itu bercandanya. Tapi kita bicara balik lagi tadi. Event paling ultimate, Piala Dunia, Piala Eropa, Liga Champion. Dan kalau mau bicara sejarahnya, historinya, penggagasnya, idenya, semuanya datang dari orang Prancis. Kita mulai dari Piala Dunia. Piala Dunia, ide gagasannya dari yang namanya Jules Rimet, Presiden FIFA. Saya takut salah ngomong bahasa Prancis karena tidak fasih bahasa Prancis, tapi teman-teman Gocek Bung Toel paham kan ya? Presiden FIFA namanya Jules Rimet, itulah yang menggagas Piala Dunia. Lalu terjadilah Piala Dunia pertama tahun 1930 di Uruguay. Jules Rimet, orang Prancis. Piala Eropa, second tier-nya setelah Piala Dunia, Piala Eropa. Penggagasnya adalah, coba tebak siapa? Henri Delaunay atau Henri Delaunay, kan seperti itu. Dia adalah sekjen Federasi Sepak Bola Prancis. Dia juga adalah sekjen UEFA pertama, Henri Delaunay. Makanya Piala Eropa, tropinya, pialanya diberikan kehormatan disebut sebagai Piala Henri Delaunay karena saking menghargai ide gagasan yang dilontarkan oleh sekjen Federasi Prancis itu dan juga sekaligus sekjen UEFA pada saat itu.
terjadilah Piala Eropa yang pertama tahun 60, tapi 5 tahun sebelum Piala Eropa itu dilaksanakan, Henri de Launay meninggal dunia. Tapi gagasannya, hasil berpikirnya, mahakarya berpikirnya, ide briliannya hidup sampai sekarang. Sudah berusia 60 tahun dan namanya diabadikan sebagai nama trofi perebutan Euro 2020, yaitu Piala Henri de Launay yang adalah seorang sekjen. Jadi bayangkan, sekjen itu punya pengaruh penting, punya peran penting dalam sejarah sepak bola dunia. Bukan PLT sekjen ya, sekjen. Jabatannya Henri de Launay itu adalah Secretary General atau General Secretary. Jadi dia seorang sekjen Federasi Sepak Bola Perancis di masa itu. Dia seorang sekjen Piala UEFA, bukan PLT sekjen. Jadi itu jabatan yang terhormat, jabatan yang penting dalam struktur organisasi sepak bola, baik di federasi maupun di konfederasi maupun di FIFA. Henri de Launay. Turun ke bawah sekarang. Piala Champion, Liga Champion. Siapa penggagasnya? Orang-orang Prancis juga. Namanya Jacques Ferrand dan Gabriel Hanot. Ini seorang editor senior di harian ternama Prancis, L'Équipe ya namanya. Kalau salah mohon dimaklum, bahasa Prancisnya kurang fasih, tapi dia adalah seorang dari latar belakang jurnalis yang menggagas Liga Champion yang dulu namanya European Cup. Gabriel Hanot dan Jacques Ferrand. Prancis dalam tataran, dalam peta sejarah sepak bola dunia ada di semua level. Di Liga Champion Club, di Piala Eropa level Eropa, di Piala Dunia, semuanya hasil berpikir ide gagasan orang Prancis. Hebat kan ya? Apalagi yang Euro ini tadi digagas oleh Henri de Launay, seorang sekjen waktu itu, bukan PLT sekjen. Nah, balik ke Prancis, apakah Bung Toel menjagokan Prancis atau siapa kira-kira yang diprediksikan akan jadi juara di Piala Eropa 2020 ini? Apakah Prancis? Saya bilang ya, salah satunya. Saya menyebutkan Prancis, Spanyol, Jerman, dan Belgia. Itu yang di awal ini dalam pengamatan saya punya peluang untuk jadi juara di Piala Eropa UEFA Euro 2020 ini. Sebetulnya secara objektif kekuatan sepak bola Eropa sekarang lebih merata. Walaupun tim-tim tradisional seperti yang saya sebut tadi memang punya keunggulan. Tapi overall mereka sebetulnya punya kekuatan yang merata. Rada sulit sebetulnya. Tapi oke, kita bahas Prancis. Prancis sudah 3 kali juara. Jadi hegemoni sepak bola Eropa salah satunya adalah Prancis. 2 kali. 84 Platini dan 2000 Zinedine Zidane. Jadi Prancis sudah 2 kali juara Eropa, 1 kali runner up, 2016 kalah oleh Portugal kan ya. Nah, kenapa saya sebut Prancis punya peluang? Karena satu, N'Golo Kante lagi bersinar-bersinarnya. N'Golo Kante dengan Chelsea-nya, ini luar biasa, akan bisa berkontribusi besar untuk Prancisnya di Didier Deschamps. Fakta lainnya saya mau kasih insight aja, mau kasih informasi aja. Kalau Didier Deschamps bisa jadi juara, jadi ini ada motivasi intrinsik di dalam seorang Didier Deschamps, pelatih Prancis, maka dia akan menjadi orang paling hebat di Prancis dalam konteks prestasi sepak bola. Dia kapten tim Piala Dunia 98, merebut trofi Piala Dunia. 2018 dia jadi pelatih, lengkap tuh karirnya. Jadi pemain, kapten, sekarang pelatih, angkat trofi Piala Dunia. Nah, kalau besok dia jadi juara Piala Eropa, lengkap lagi itu kurikulum vitae-nya, profilnya. Dan dia menyamai prestasi Prancis sebelumnya, juara 98 Piala Dunia, lalu jadi juara Eropa tahun 2000. Jadi pertanyaannya buat Prancis, buat Didier Deschamps, mampukah Didier Deschamps mengukir sejarah, membawa Prancis menjadi juara Eropa, berarti menyamai sejarah sebelumnya tahun 98 dengan 2000, tapi Didier Deschamps akan menjadi lebih hebat. Karena dua-duanya ditangani oleh dia sebagai pelatih. Tahun 98 Prancis ditangani oleh Aimé Jacques. Tahun 2000 Piala Eropa ditangani oleh Roger Remer.
Jadi oleh dua pelatih yang berbeda. Jadi kita tunggu kehebatan Prancis di 2020 ini. Berikutnya saya pilih Jerman. Jerman ini kan sudah 3 kali juara dunia. Juara Piala Eropa. Jerman. 72, 80, 96. Terakhir tahun 96. Jadi Jerman sudah lama nggak jadi juara Eropa lagi, nggak jadi juara Euro. Sudah 24 tahun. Nah, kalau kita bicara Piala Dunia, ini agak mirip nih secara siklus waktu. Piala Dunia terakhir Jerman tahun 90 juara. Ya kan? Pada saat bersamaan dengan tembok Berlin runtuh dan Jerman bersatu. Dia butuh 24 tahun untuk jadi juara dunia lagi. Jadi setelah tahun 90 juara dunia ketiga kalinya, keempat kalinya terjadi 2014 di Brasil. Jadi butuh 24 tahun. Sekarang Piala Eropa terakhir 96, ini 2020. Jadi kurun waktu yang persis sama, siklus waktunya. Apakah Jerman akan mengulang? Apakah Hansi Flick bisa buat sejarah, rebut Piala Eropa lagi, sekaligus menjadikan Jerman sebagai raja Eropa, hegemoni Eropa dengan 4 kali juara Piala Eropa. Sekarang kan paling atas dia bersama Spanyol 3 kali juara. Mampukah Jerman jadi juara untuk keempat kalinya? Dalam siklus waktu yang mirip seperti Piala Dunia di bawah arahan kepemimpinan Hansi Flick. Spanyol berikutnya. Spanyol ini soal hati. Jadi nggak bisa kelain hati, Spanyol aja udah. Luis Enrique setelah bawa Barcelona juara Liga Champions 2015, ini tantangan baru di level internasional bagi Luis Enrique. Tidak sedikdaya tahun 2008 ke 2012 Spanyol, tapi Spanyol tetap diperhitungkan di Eropa karena sudah 3 kali juara. Tahun 64, 2008, 2012. Kalau bicara 2008-2012, satu-satunya negara di Eropa yang bisa back-to-back juara Piala Eropa adalah Spanyol. La Furia Roja, Spanyol. Nah, persoalannya, mampukah Luis Enrique angkat lagi Spanyol sebagai kontender terkuat untuk Piala Eropa 2020 ini? Berikutnya, pilihan terakhir saya bukan Italia tetapi Belgia. Belgia dengan Kevin De Bruyne-nya, dengan pelatih Roberto Martinez-nya. Di Piala Dunia kemarin mainnya keren, luar biasa. Semifinal, pernah final juga tahun 80 Belgium. Jadi Belgium pasti dalam posisi ingin menciptakan sejarah menjadi generasi yang bisa juara di Piala Eropa di bawah asuhan Roberto Martinez. Ingin membuktikan bahwa label sebagai generasi emas Belgia, generasi Kevin De Bruyne, Dries Mertens, Thibaut Courtois ini bisa menunjukkan karya yang nyata, tidak sekedar label puja-puji generasi emas, tapi mampukah Belgia sesungguh-sungguhnya menjadi yang terbaik di Eropa sekaligus merebut gelar pertamanya di Piala Eropa. Nah, itulah insight saya pengantar memasuki gerbang Piala Eropa UEFA Euro 2020. Buat teman-teman Gocek Bung Toel tadi tentang Prancis, akar sejarah sepak bola dunia. Prancis punya peran, punya kontribusi besar di sana. Dan juga tentang profil beberapa informasi insight dari Prancis, dari Jerman, dari Belgia maupun dari Spanyol. Selamat menikmati Euro 2020. Ingat selalu jadi solusi dan bukan polusi sepak bola, tetap di Gocek Bung Toel.